الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار. والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية. وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Hadis Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Majelis Guru dari Civitas Akademika Muhammadiyah yang tak dapat saya sebut nama ibu bapak satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, berbahagia saya hadir di tengah bapak ibu semuanya, di tengah bapak ibu guru, bahwa alhamdulillah ini penelitian menyebutkan bahwa menjadi guru makin lama makin payah, karena katanya anak muda semakin susah, kecuali di Muhammadiyah ini. Insya Allah, amin. Tayyib tanda, amin ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita. Kok nggak ada yang aminin nih? Amin. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Baik, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah lama rasanya saya tidak membahas tentang bab hablum minan nas. Bab ini penting, sudah berbulan-bulan saya tak bahas. Saya akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu saya tak lama dan tak usah panjang-panjang betul. Kalau panjang ditanya pula nanti sama anak, apa ceramah ustazah tadi mah nggak jaleh, itu penting coklat jilbabnya. Itulah nanti ya kacau gitu ya. Nggak usah lama-lama lah, penting ada yang kita bawa pulang ya. Kita akan belajar hal yang sederhana saja. Kita bahas tentang bab hablum minan nas, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang, bagaimana kita bisa menjadi orang yang disenangi, dan bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang di luar kita sehingga kita tetap on track dalam kebaikan dan tetap bisa menjadi yang baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu ceritanya gini, saya upayakan berurutan dengan apa yang udah sering saya sampaikan. Jadi gini, saya sering bilang kepada jemaah, berurusan dengan manusia itu tidak semudah berurusan dengan Allah. Kalau kita punya salah dengan Allah, taubat, selesai masalah, betul? Ustazah Nela, saya nggak sholat, taubat. Saya nggak puasa, Ustazah, ganti puasanya. Nggak sanggup saya ganti puasa, bayar fidyahnya 1,4 kg beras per hari untuk ganti 1 hari puasa. Ustazah, saya mau sholat susah. Kenapa susah? Rumah saya jauh. Kalau rumahnya jauh lebih dari 80 kilo boleh jamak. Zuhur asar digabung jadi satu, dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim, dikerjakan di waktu asar namanya jamak maghrib, isya dikerjakan jadi satu, dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim, dikerjakan di waktu isya namanya jamak takhir. Dengan Allah semua ada solusinya. Ustazah, saya susah mau sholat. Kenapa susah? Air nggak ada, tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, tempelkan ke kursi mobil, tempelkan ke tas, asal jangan kepala supir aja ibu tempel.
basuh mukanya sekali aja, kemudian ambil lagi tangannya, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Di sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Dengan Allah semua ada solusinya. Nggak sholat, jamak. Nggak ada air, tayamum. Nggak sholat, taubat. Nggak ada air, tayamum. Jauh rumahnya, jamak. Nggak puasa, ganti. Nggak bisa ganti, bayar dengan fidyah. Nggak bisa sholat tegak, duduk. Nggak bisa duduk, baring miring ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Kalau nggak bisa miring ke kanan, telentang. Upayakan kita telentang dalam keadaan ibadah. Nggak bisa, gerakkan mata setiap takbir. Nggak bisa gerakkan mata, gerakkan hidung setiap takbir. Gelu hidung, gerakkan bibir setiap takbir. Nggak bisa bibir, gerakkan lidah setiap takbir. Luar biasa. Semua ada solusinya kalau dengan Allah. Ustazah, saya susah sholat. Kenapa? Si punya anak kecil. Nggak bisa tegak anak kita di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Rukhsatun minallah libanatikum wa li abnaikum inda sholat. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Bayangkan, dengan Allah semua ada solusinya. Jauh, jamak, nggak ada air, tayamum, nggak bisa sholat tegak, duduk, ada anak, gendong anaknya. Berurusan dengan Allah itu gampang. Tapi berurusan dengan manusia itu tak semudah berurusan dengan Allah. Berurusan dengan Allah, kalau punya salah, taubat, selesai masalah. Tapi berurusan dengan manusia tak cukup dengan taubat. Sampai kapan? Sampai kita minta maaf dengan orang itu. Bayangkan, sholat taubat tidak bisa menghilangkan dosa dengan manusia. Sholat taubat tidak bisa menghilangkan dosa dengan manusia. Kalau kita punya salah dengan manusia, hanya akan dimaafkan sampai kita minta maaf. Minta maaf. Ustazah sih sudah minta maaf, tapi dia nggak maafkan saya. Gimana? Kalau dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Minta maaf. Tapi apakah minta maaf itu mudah? Tidak mudah. Minta maaf itu susah. Pertama, kita harus turunkan ego kita dulu, betul? Dan menurunkan ego itu susah. Yang kedua, kita harus ucapkan segala cara untuk cara minta maafnya yang benar. Yang ketiga, belum tentu hasilnya bagus, Bu. Yang ada dia nggak maafkan kita, malah jelek-jelekkan kita pula ke orang. Oh, tengok lah tuanya minta maafkan, cari lah tuanya minta maafkan. Udahlah, proses panjang, hasilnya nggak jelas. Maka dengan manusia, kita kalau punya salah, kita minta maaf. Dan sering saya sampaikan berbulan-bulan yang lalu, minta maaf kepada manusia tidak sama dengan minta maaf kepada Allah. Kalau minta maaf kepada Allah, silakan buka aib kita, nggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya nggak sholat ya Allah, maaf ya Allah. Ya Allah, maaf ya Allah, saya nggak sholat subuh ya Allah, maaf ya Allah. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi aku nyuri uang suami sikit ya Allah. Jadi kalau minta maaf dengan Allah itu buka aib, nggak apa-apa. Buka aja, nggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, kata ustazah nggak boleh ngomongin orang, tapi enak pula ya Allah. Ya. Cuma enak lagi ya Allah, enak betul. Nikmat healingku ngomongin orang ya Allah. Tolonglah ya Allah, please deh ya. Kalau dengan Allah kita punya salah, buka saja aib kita, nggak apa-apa. Apalagi saat sholat sunat taubat, buka aib kita, nggak apa-apa. Tapi ingat, minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya saya minta maaf, salah dan khilaf, titik, gitu aja. Jangan ibu tambah-tambah. Bu, saya minta maaf ya. Apa gitu? Kemarin aku nelpon suami ibu 2 hari 2 malam. Jangan gitu. Try nanti. Jadi kalau minta maaf dengan manusia itu tutup aib. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Kemarin cendol ibu hilang, aku yang ngambil. Jangan. Ya jadi minta maaf dengan manusia itu cukup. Ya Allah, guys, aku minta maaf ya. Kenapa? Pokoknya salah khilaf, aku minta maaf. Titik, gitu aja. Segampang itu, Pak. Oh, minta maaf ya, Bray. Kenapa gitu? Kenapa kau minta maaf? Kemarin waktu kau tak datang pengajian, kami ceritakan dirimu. Siapa-siapa aja kalian tunjuk. Apa yang kalian bilang? Tunjuk. Berkelahi nanti. Manusia itu nggak siap dengan aib kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, kalau minta maaf dengan Allah, buka aib, tidak apa-apa.
minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan buka. Cukup mohon maaf lahir batin ya, gitu aja. Makanya saya sering bilang kepada jemaah saya, kurang-kurangi bikin salah dengan manusia. Karena manusia itu bisa mengakibatkan kita nggak jadi masuk surga. Karena begini ibu-ibu, kalau kita minta maaf dengan manusia, itu cuma dua tempatnya. Yang pertama, kita minta maaf di dunia. Kita minta maaf di dunia. Hai bro, maaf ya. Besti, maaf lahir batin ya. Say, maaf lahir batin ya. Bu, maaf lahir batin ya. Pertama, kita cuma bisa minta maaf di dunia. Dan kalau tidak mau minta maaf di dunia, maka tempat kedua minta maaf adalah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita sakiti hatinya, orang-orang yang kita buat dia menangis, orang-orang yang kita nggak bayar hutang ke dia, orang-orang yang kita bikin sedih hatinya. Kita akan mencari dia di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, kita nggak pakai baju mencarinya. Sekarang pertanyaannya, kayak mana mencari orang di padang mahsyar, mencari kawan di pasar kaget, ini pening kepala kita. Terasa, enggak apa. Jantung aman? Makanya sering saya bilang kepada jemaah ya, ya Allah, ini serius ya. Kurangi mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Kurangi mengomentari hal yang bukan menjadi bagian urusan kita. Ini serius ya. Karena setiap komentar negatif tentang orang itu termasuk ghibah. Setiap orang itu pengen dihargai, bukan dikomentari. Karena dalam hidup orang nggak ada kolom komentar. Asik ya, masuk Eko. Jadi begini ibu-ibu, sekarang masalahnya nggak gitu. Kalau kita punya salah dengan orang yang kita kenal, gampang pak. Pak maaf lahir batin ya, bu maaf lahir batin ya, gampang. Sekarang masalahnya gimana kalau kita punya salah dengan orang yang kita nggak kenal, repot. Makanya jangan mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Ini semua nggak dikomentari. Kalau kita makan di rumah makan, makan aja lah, nikmati makanan itu, cerita tentang kita. Jangan cerita tentang meja sebelah. Tengoklah tua, yang mana? Tuh. Ini mana kan? Tengok. Oh nengoknya 5 menit aja, tunggu dulu ya. Jangan kau tengok ya, pelan-pelan kau tengok ya. Sekarang kau tengok. Ngapuk, gapuk paruhnya ya. Habis itu dia pergi bayaran. Dia pergi ke kasir. Kemana ibu mau cari dia? Kemana bapak mau cari dia? Cari di padang mahsyar. Hati-hati. Ustazah, apakah semua ngomongin yang jelek tentang orang itu ghibah? Iya. Kalau dia benar itu buruk, kita omongkan itu ghibah. Kalau salah lebih parah lagi. Karena gini bu, suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang ini pendek, bule, padek, kesalik, ibu-ibu lain. Jadi orang ini lucu betul gitu loh, lucu betul. Lalu Aisyah ngomong kepada Rasulullah, ya zauji ta'al, suamiku, my husband, come here. Ada apa istriku? Undur ya Muhammad, innahu mudhih. Tengok Muhammad itu ada orang lucu betul. Apa kata Muhammad? Uskuti ya Aisyah, diam kau Aisyah. Kenapa pula diam ya Rasul? Kan betulnya dia lucu. Apa kata Muhammad? Kau ceritakan saudaramu, walaupun itu betul, tapi kan dia nggak suka dibilang kayak gitu. Itu termasuk gosip. Lalu Aisyah nanya, hatta matal ghibah ya Muhammad? Terus apa batasan gosip Muhammad? Apa kata Muhammad? Hatta qalas na'am. Engkau mengangguk saja gosip. Umma onde-mende. Nah, ini wajah angguk-angguk semua. Yang diulang lagi. Move on, keep move on. Ada orang cerita ke saya. Contoh nih, Ustazah, tengok lu tuh saja. Semenjak suami tidak di rumah, banyak anak budak depan rumahnya. Astagfirullah, pula ya. La ilaha illallah, ya pula ya. Istighfar ya juga, mengangguk ya juga, itu riba. Jangan asal mengangguk aja.
setiap orang ngomong, hobi itu mengganggu. Terus gimana Ustazah? Caranya adalah badilul ghibah ilal islah. Ganti. Ustazah, tengok tuh saja. Semenjak suaminya tidak di rumah, banyak anak bujang depan rumahnya. Alah, entah iya entah enggak. Ibu harus kayak gitu. Ibu harus bisa, bapak harus bisa mereject setiap gosip. Kalau nggak bisa, selamat. Bapak ibu termasuk welcome to gosip. Harus bisa menolak, reject. Contoh, ini harus bisa nih. Kalau nggak berdosa aja semua nih. Aduh, kacau. Contoh, misalnya ada yang cerita, Pak, tengok ibu tuh semenjak ganti suami beli kulkas 6 pintu. Ibu jangan mengganggu aja. Yang harus ibu lakukan adalah walaupun dia punya suami baru beli kulkas 6 pintu, tapi dia rajin loh ke masjid. Harus bisa cari baiknya orang dan di-spill kebaikan orang itu. Ini kadang-kadang bingung saya. Jeleknya orang dibesar-besarkan, baiknya orang tak pernah dipuji. Kecuali ibu-ibu di sini, bapak di sini, semua baik-baik. Walaupun sangat ragu saya. Jadi harus bisa. Kalau nggak bisa kita dosa aja semua nih. Tengok tuh. Karena maaf, sesuatu yang baik akan tetap buruk kalau orangnya suka gosip. Karena si penggosip itu akan mencari yang buruknya tentang orang. Oke? Contoh, nggak jelas orang. Oke, contoh misalnya. Ada orang berpisah. Ya, dia berpisah dari suaminya. Setelah habis masa iddah, dia menikah. Kira-kira baik atau buruk? Baik. Dia berpisah. Lalu kemudian dia menikah. Habis masa iddahnya, lalu dia menikah. Maka setelah itu dia menikah dengan orang lain. Apakah itu baik? Baik kan? Coba tes ceritakan ke orang. Tengoklah kawan kita tuh. Dia nikah, dia cerai, dia pisah, habis masa iddah, nikah lagi dia. Kalau orang yang tak baik, centil tuh mah. Bisa jadi buruk bagi orang yang buruk. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa berhenti mengomentari hal yang bukan menjadi urusan kita. Kadang-kadang pulang pesta jalan berempat, datang orang pertama, kalionya ndak lama jalan. Datang orang kedua, iya pengantinnya tak apa-apa, bengkok alisnya, ada kena pula pengantin. Datang orang ketiga, iya mak andamnya tak apa-apa, ada kena pula mak andam beserta seluruh staf dan jajarannya. Datang orang ketiga, kemarin sepupu aku jelek juga, kena dia sepupu. Saya cari mereka, minta maaf di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar. Ini serius. Berhenti mengomentari yang bukan menjadi urusan kita. Orang yang suka mengomentari orang lain biasanya adalah orang-orang yang gak produktif. Ini maaf, teman saya baru menerbitkan jurnal. Dia jurnalnya penelitiannya sadis betul. Dia bilang individualisme akan mengakibatkan kesuksesan. Awalnya saya ngomong dari omongan teman saya cari jurnalnya, ternyata yang nulis teman saya sendiri. Individualisme akan menyebabkan kesuksesan. Dia meneliti orang di kota-kota besar di luar negeri itu kan sukses semua. Kenapa? Karena mereka individualis. Mereka sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan energinya, sibuk dengan tanggung jawabnya. Nggak sempat nengok pintu tetangga. Kalau orang kita sih nengok pintu tetangga, ya pintu kita lapuk tadi tengok. La ilaha illallah. Ya, jadi itu yang saya maksud, bahwa poin pertama, kalau kita salah kita minta maaf. Minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf dengan manusia, tutup aib. Berhenti mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Karena setiap komentar negatif tentang orang termasuk ghibah. Jangan ngangguk-ngangguk lagi ya. Coba saya tanya, ini ghibah nggak? Misalnya ada orang yang suami ibu ngajak ibu makan. Mama makan yuk. Mana bang? Tuh di pecel lele. Ibu nggak suka. Ibu ngomong gini, ghibah nggak? Itu tak apa-apa, pecel lelenya nggak mantap deh, cabenya nggak enak. Itu ghibah nggak? Ghibah nggak?
Gimana nggak? Ghibah. Kan kenyataan nggak enak, ghibah. Kalau ternyata enak, fitnah. Terus gimana caranya Ustazah? Bisa kok kita menyampaikan sesuatu tanpa ghibah. Contoh, dek makan di situ yuk. Ibu nggak suka nih. Ibu tinggal ngomong, yang di situ lah bang. Itu enak loh bang. Cabenya mantap loh bang. Tanpa menjelek-jelekkan yang di situ. Kalau itulah kita punya akhlak, aman Indonesia nih. Ini masalahnya ya, dia ada prinsip. Yang aku tahu, kamu nggak harus tahu. Yang kamu tahu, aku nggak mau tahu tentang aib orang. Kau dan aku sama-sama tahu. Kita diam aja lah. Kau dan aku tak tahu, nggak usah nyari-nyari tahu. Ini enggak. Yang aku tahu, aku cerita. Yang kau tahu, aku kepo. Aku cerita. Apa. Kita sama-sama tahu, ribut cerita kemana-mana. Kita nggak tahu, mencari tahu luar biasa. Spesialisasinya mencari tahu. Itu ada tuh orang-orang yang dia punya spesialisasi nyari tahu. Coba ya Allah, itu dosanya sepanjang masa. Man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falau sayi'atun misluha. Siapa tuh? Ini dosa ghibah. Kok saya jadi nakut-nakutin ya? Nggak apa-apa lah ya. Dosa ghibah itu ngeribu. Misalnya bapak ini cerita ke saya, Ustazah, saya ada cerita nih, jangan bilang-bilang enggak. Tenang aja lah pak, saya udah bilang-bilang loh, senang lah. 3 hari sakit lagi kepala saya menyimpannya. Saya cerita aja ke sebelah, bu, ini ada cerita nih bu. Jangan bilang-bilang. Tenang Ustazah, aku tuh gak bercerita loh. Masa Ustazah ragu sama saya? Oke, 2 hari sakit lah kepala nyimpan sendiri. Pokoknya tukang ghibah tuh sakit kepala kalau gak bercerita. Itu jadi cirinya. Nah ceritanya ke sebelah, bu, ini ada cerita nih. Jangan bilang-bilang enggak. Aku gak bercerita dong. Cerita lagi. Jangan bilang-bilang enggak. Enggak jadilah. Takut aku sama Ustazah. Kata Ustazah enggak boleh ghibah. Kau ini enggak cerita. Kenapa kau bilang tadi? Kau bikin orang penasaran aja mah. Ujung-ujung cerita juga. Cerita sebelah. Mana kelingking dulu. Janji kau enggak bilang-bilang ya. Nah, janji kau enggak bilang-bilang ya. Ujung-ujungnya satu kantor orang tahu semua. La ilaha illallah. Itu dosanya berapa coba pak? Itu pak ya Allah. Man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falau sayi'atun misluha. Siapa yang menyebar aib orang lain? Saya tadi yang menyebar dapat dosa. Harusnya sekali dosanya besti. Besti ya. Tapi dosanya tidak sekali pak. Cerita jangan bilang aja. Selama informasi itu bersambung, saya tidur saya dapat dosa, saya makan saya dapat dosa, saya minum saya dapat dosa. Selama informasi itu menyebar, saya tetap dapat dosa yang sama. Itulah namanya dosa jariah, passive income dosa, multi level marketing dosa, download dosa. Ibadah hilang timbul, dosa banyak. La haula wala quwata illa billah. Tapi bukan kita di sini semua baik-baik. Iya, aminnya lambat, nggak pede ya. Oke, saya jelas ya. Oke, nah ini semuanya yang saya sayangi karena Allah. Itu yang saya maksud terkait dengan poin pertama. Ini masih poin pertama, jantung aman ya, aman ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, ini prinsip ya. Jangan mengomentari hal yang bukan bagian urusan kita. Itu kita latihan supaya apa? Supaya kita lebih baik ke depannya. Insyaallah. Saya punya satu quote gitu ya. Kadang-kadang saya sedih nih sama masyarakat kita. Saya bawa udah 19 tahun. 19 tahun ini saya banyak dengerin curhat macam-macam orang. Kadang-kadang curhat dari orang yang dizolimin, curhat dari orang yang dizolimin itu banyak sekali. Ustazah, saya punya teman, saya punya salah. Jadi setiap orang ini pernah salah pak. Mana ada orang tidak pernah salah? Al-insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi ada orang salah, tapi saya malah dijelek-jelekkan saja. Ini saya pengen sampaikan. Tidak ada yang kita yang sempurna. Dari ujung sini sampai saya sampai ujung tak ada yang sempurna. Saya punya satu pesan untuk kita semua, siapapun yang mendengar saya siang ini. Kalau kita punya teman, pernah kita kenal, tahu-tahu dia salah, katakanlah Allah bukakan kesalahannya sehingga kita tahu dia salah.
saya punya pesan, kalau kita nggak bisa nasihati dia kepada kebaikan, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Ini membantu kawan nggak bisa, malah dipersulit pula orang dengan menceritakannya. Jahat nggak itu? Jahat. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Saya sedih mendengar, ustazah saya memang salah, saya sempat nyuri, terus saya nggak sengaja, memang karena kebutuhan, akhirnya saya disebut-sebut. Nggak bisa mengajak kepada kebaikan, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Kok nggak ceria lagi? Tadi ketawa, nggak ketawa lagi. Balik itu lagi. Oke? Itu yang pertama. Kalau kita salah, minta maaf, berhenti mengomentari hal yang bukan menjadi bagian urusan kita, karena setiap komentar negatif tentang orang itu ghibah. Yang kedua, kunci biar kita baik dengan manusia, hati tenang. Kita ini kalau baik, orang suka sama kita, Allah suka sama kita, ya. Yang kedua, kunci agar hati kita tenang. Kalau ada orang salah, Bu, Pak, maafkan aja lah mereka. Kakak sih sering nanya sama saya, Dek, kamu kok cepat betul maafkan orang? Saya bilang, saya maafkan orang, Kak, bukan karena dia paling benar, Kak. Dia tetap salah di mata Allah, Kak. Tapi saya maafkan dia agar saya tenang dan saya bahagia, Kak. Dan gak pernah kan kita pernah tenang sebelum kita maafkan orang lain. Jadi saya memilih cepat memaafkan orang agar saya tenang dan saya bahagia. Itu alasan pertama saya maafkan orang yang salah. Yang kedua, saya maafkan orang karena saya sering salah. Dan udah banyak orang memaafkan kesalahan saya. Dan gak ada salahnya kita maafkan orang. Ingat ya, salah orang itu untuk dimaafkan, bukan untuk dilupakan. Beda lupa dengan maaf, Pak. Ustazah, ibu udah maafkan salah teman ibu. Udah Ustazah, tenang aja lah. Aku udah maafkan salah teman aku dah. Tapi kalau ketemu di pasar kaget, rasa mau cucu juga matanya Ustazah. Itu bukan maaf, itu cuma lupa. Kalau maaf itu betul-betul maaf. Kalau pas ketemu pengen cucu mata, itu bukan maaf, itu cuma lupa sesaat. Jadi make sure, pastikan kita maafkan kesalahan orang lain. Dia ya Allah, Bu, salah manusia itu kan tidak banyak-banyak kali, Bu, ya. Palingan ngejek dikit-dikit, menghina dikit-dikit, tak menghargai kita dikit-dikit, gosip dikit-dikit aja nih itu. Kalau nggak ngefek, udahlah, maafkan aja lah, ya. Misalnya nih, ibu ini ceritain saya, lalu ibu cerita ke saya, Ustazah, ibu tuh nggak suka loh sama Ustazah. Dia ceritain Ustazah loh, maka apa yang harus saya lakukan? Saya scan dulu diri saya. Apakah ibu tuh yang menceritakan saya ngefek nggak? Satu, ngefek nggak kepada ibadah saya? Oh, ternyata ibadah saya baik-baik aja. Ngefek nggak dengan pekerjaan saya? Ternyata aman-aman aja. Ngefek nggak kepada keuangan saya? Wah, kantong saya sehat-sehat aja. Ngefek nggak dengan keluarga saya? Mak bapak saya aman-aman aja. Ngefek nggak dengan aktivitas saya, dengan kesehatan saya? Oh, saya sehat-sehat aja. Berarti apa yang ibu omongkan nggak ngefek. Kalau nggak ngefek, jangan difikirkan the rule of five. The rule of five dijelaskan bahwa kalau nggak ngefek, dalam buku The Power of Bodo Amat dijelaskan bahwa cukup pikirkan 5 detik aja, tik, letakkan, jangan difikirkan. Dan kalau ketemu dengan ibu ini, berpura-pura lah tak tahu, kalau ibu tahu bahwa dia menzolimi ibu, bisa? Kok lama mbuknya? Aduh. Itu Rasulullah kayak gitu loh. Kayak mana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab membenci dia, menghina dia, mencaci maki dia. Pas ketemu dengan Abu Jahal, Rasul pura-pura nggak tahu aja bahwa dia tahu orang itu menzalimi dia. Masya Allah. Suatu ketika ada orang buta. Itu dulu, nanti panjang kali pula. Sampai jam ya udah. Sikit lagi. Suatu ketika Rasul ada orang buta yang setiap pagi Rasul suapin orang buta itu makan dengan kurma. Tapi orang buta ini menghina Rasulullah. Rasul pendusta, Rasul tukang sihir, Rasul gila. Semakin dihina, Rasul semakin besarkan suapannya. Akhirnya orang buta ini berpikir itu adalah Abu Lahab. Yang menyuapkan dia itu Abu Lahab. Semakin Rasul dihina, semakin
besar jawabannya. Rasul gila, Rasul pendusta, Rasul jahat, Rasul tukang sihir, disuapkannya. Besok pagi makin teriak, Rasul gila, Rasul pendusta, diambilnya lebih banyak, disuapkannya. Sampai orang buta ini berpikir yang menyuapkan itu adalah musuh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah meninggal, sudah 2 hari tidak ada yang menyuapkan makan. Datanglah sahabat Rasul, disuapkan. Rasul gila, Rasul buta, aina Abi Lahab, aina Abi Jahal. Waktu disuapkan, Rasul itu gila, Rasul itu buta. Mana Abu Lahab yang biasa menyuapkan aku? Mana Abu Jahal yang biasa menyuapkan aku? Karena itu, semakin aku hina Muhammad, semakin besar suapan yang diberikan oleh Abu Lahab. Apa kata orang ini? Apa kata sahabat ini? Yang menyuapkan engkau itu bukan Abu Lahab, tapi Rasul, orang yang kau hina. Semakin kau hina dia, semakin dia suapkan lebih besar. Maka langsung orang buta ini bilang, wah, aku kira itu Abu Lahab, karena semakin aku hina, semakin dia suapkan lebih besar. Tidak, itulah Rasulullah. Akhirnya dia muntahkan kurma yang disuapkan oleh para sahabat tadi, dan akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Apa kuncinya? Rasulullah itu kalau nggak ngefek, dia tidak pernah pikirkan, dia tidak pernah hiraukan, dia maafkan saja, karena nggak ngefek. Prinsipnya adalah kalau ada orang zalim sama kita, itu bukan karena dia yang jahat, tetapi karena dia belum kenal lebih baik kepada kita. Nah, ini yang mau kita lakukan, bahwa maafkan orang lain itu justru menenangkan hati kita. Oke? Nomor 3 poin aja, nggak usah lama-lama. Nomor 3, dengan manusia Bapak Ibu banyak-banyak husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Saya sering contohkan begini, dia muda, ya. Semua kita punya handphone, betul ya? Android, iOS, ya, Windows, semua kita punya handphone, apapun bentuk softwarenya. Semua kita punya aplikasi, entah TikTok, entah aplikasi YT atau Wawa dan seterusnya. Itu ibu-ibu, ini maaf ya, kalau kita scroll teman kita misalnya ya, kita tengok setiap status orang, kalau setiap status orang, setiap dia update status jelek aja kita menengoknya, itu tanda kita punya penyakit hati. Setiap nengok status orang jelek atau kita nengoknya, itu tanda kita punya penyakit hati. Nggak usah ngaku, nggak usah anggu-anggu lah. Cukup kita aja yang tahu. Contoh, nengok orang berfoto di depan mesra dengan suaminya, suami macam itu aja bangga kau. Aku udah 4 kali kan ganti suami, santai punya. Berkatalah kayak gitu dalam hati, itu tanda hati tak bersih. Nengok orang yang berfoto depan mobil barunya, mobil kredit aja bangga, langsung dicontohkan. Aku 4 lagi mobil orang parkir di depan rumahku, santai aja punya. Nengok orang berfoto depan rumah barunya, cis, UKB kok mau orang kayu baru. Salah di semua status orang di mata kita, itu hati kita masalah, bukan statusnya. Demi Allah, foto itu netral. Ada orang berfoto macam ini, pamer jam, pamer jam. Apa? Foto itu netral, tergantung kita yang memandangnya nih, tergantung kacamata kita. Coba kita pandang baik. Bisa jadi orang yang berfoto mesra dengan suaminya, dia ingin menunjukkan betapa indahnya rumah tangga yang sakinah. Bisa. Jadi bisa kita pandang baik, bisa. Cuman sayangnya kita memilih buruk, payah kita hidup jadinya. Susah, penuh konflik. Nengok orang hidup, nengok orang berfoto di depan mobil barunya, berarti dia ingin menunjukkan betapa indahnya ikhtiar dari rezeki yang halal. Kalau kita bagus, kita akan mikir, gimana ya cara dia bisa kayak gitu? Aku tanyalah sama dia, kenapa dia bisa, aku tidak bisa. Kalau kita husnuzon, kita dapat sesuatu. Kalau kita suuzon, kita nggak dapat apa-apa. Ada orang berfoto
di depan rumah barunya. Bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras dari rezeki yang halal. Semuanya itu bisa dipandang husnuzon, bisa suuzon, tergantung kita. Maka yuk kita renungi, nggak usah ngaku lagi diam-diam ya. Kalau ada di antara kita setiap scroll negatif aja kita menengoknya, itu akan jadi buruk bagi orang-orang yang negatif. Cobalah Bu, seandainya setiap menengok orang kita positif. Coba setiap nengok orang kita positif. Ibu tuh baik ya, dia ramah. Ibu tuh pendiam ya, kita nggak nganggap dia sombong, kita cuma bilang dia pendiam. Ibu tuh lembut ya, padahal menurut orang dia sombong, enak. Tapi coba nengok buruknya, ibu tuh sombong betul, itu belagak-lagak, itu sok diam, sok kalem, dalam hati nggak tahu tuh. Jadi nggak ada kita nih mendapatkan manfaat kalau kita nengok orang dengan suuzon. Itu mak saya pernah komplain ke saya. Dulu mak saya sering ikut saya kajian. Saya suka memuji orang yang menurut orang tak patut dipuji. Nengok tukang parkir perempuan di Pekanbaru, mundur. Ih mak, kata saya, mantap ibu tuh mak, mau dia mengerjakan pekerjaan laki-laki mak. Saya pulang luar kota jam 2 malam, habis kajian luar kota dengan bapak emak saya, kakak-kakak saya ikut. Nengok orang jam 2 malam di pasar pagi ngangkat barang. Mantap kali orang-orang nih mak, jam 2 malam bangun kerja ngangkat barang, ngangkat cabai. Nengok saya BA kerjanya tegak, BA kerjanya tegak di mall-mall. Mak mantap kali, saya ngisi di mall. Mantap kali kakak tuh mak, 8 jam dia tegak, bersakit kakinya dia masih mau kerja. Langsung mak saya itu protes, kamu ini semua orang mantap kata kamu. Kenapa gitu mak? Itu karena kamu yang tengok mantap, orang lain tengok belum tentu mantap. Maksudnya gimana mak? Contohnya kata mak saya, nengok tukang parkir perempuan, mundur. Ada kok yang tak bilang mantap. Maksudnya gimana mak? Itulah anak sekolah kemarin, coba sekolah anda akan jadi itu kok. Ternyata bisa ya, bisa dianggap jelek itu bisa rupanya. Datang orang jualan ke rumah saya, jualan online gitu, yang saya nggak bisa sebutkan nama aplikasinya karena saya lagi online. Datang ya, ngantarkan makanan jam 12 malam. Mantap ibu, cuma jam 12 malam dia masih mau ngantar makanan di tempat kita mak. Nah kamu mantap semua. Coba kalau orang lain nengok, nggak tahu waktu, perempuan kerja malam-malam, bisa kok dipandang suuzon, bisa. Cuman masalahnya kita mau mandang seperti apa. Semua objek bisa husnuzon, bisa suuzon. Semua tergantung cara pandang kita. Jadi baik sangkalah. Ketemu kawan di pasar, di mall, bu nggak nyaut dia, bu nggak nyaut dia, bu nggak nyaut. Udah baik sangka aja lah. Jangan ngitung putih masuk putih keluar. Jangan suuzon. Takkan ku sapa kau besok lagi. Tengoklah. Ada ceritakan dia sama orang. Besok kalau ketemu dia jangan sapa lagi dah. Kenapa tuh? Kisah hati itu dua dosa ya. Suuzon dengan dosa menggosipkan orang lain. Jadi yuk kita pandang manusia itu dengan kacamata yang baik sangka. Orang salah pasti ada sebab, karena orang nggak mau berbuat salah. Itu sifat dasar manusia. Orang buruk pasti ada sebab, karena pada dasarnya manusia nggak pengen berbuat yang buruk. Maka manusia itu ingin dihargai, dihormati. Dengan menghargai orang, menghormati orang, kita akan semakin tenang dan bahagia. Apa yang saya bilang ini nggak mudah bu, tetapi butuh waktu untuk mengamalkannya. Semoga kita menjadi bagian di antaranya. Amin Allahumma. Kok baik Ustaz ya. Nggak mudah ya, tapi kalau kita amalkan itu ibarat obat. Pahit diminum, menyehatkan badan kita. Minta maaf itu sakit, tapi kalau kita lakukan, sehat kita. Memaafkan orang itu pedih, tapi kalau kita lakukan, sehat kita. Baik sangka itu susah. Overthinking. Saya ini kadang-kadang sebelum saya tutup, kita itu bukan cuman buruk sangka sama orang, tapi masalahnya itu adalah kita tuh kadang-kadang buruk sangka dengan diri sendiri ya. Kalau bahasa anak mudanya overthinking. Belum terjadi udah difikirkan. Belum terjadi udah difikirkan. Nggak cuma sama orang, sama diri sendiri aja buruk sangka. Kayak mana hidup ini mau bahagia? Ustazah, saya pusing, masalah saya besar sekarang. Apa masalah ibu? Bulan depan saya harus bayar kos-kosan anak saya. Terus
Masalah ibu sekarang apa? Iya Ustaz ya, bulan depan saya harus bayar kos-kosan, bulan depan kayaknya suami saya di PHK, bulan depan SPP anak saya harus dibayar. Oke, sekarang masalah ibu apa? Itu masalah saya Ustaz ya, bulan depan kos-kosan harus dibayar, bulan depan anak saya harus sekolah bayar SPP, bulan depan suami saya kayaknya di PHK. Oke. Sekarang masalah ibu apa? Itu masalahnya Ustaz ya, bulan depan. Loh, itu masalah ibu bulan depan yang belum tentu terjadi, belum ibu usahakan, belum ibu doakan. Sekarang apa masalah ibu? Itu masalah, enggak, itu bulan depan. Sekarang apa? Sekarang ini saja. Iya. Sekarang nggak ada bu saja. Buka dompet ibu sekarang. Masa suruh buka dompet? Buka sekarang. Buka. Ada duit. Bisa makan? Bisa. Sekarang ada masalah? Sekarang nggak ada. Bulan depan belum terjadi. Akhirnya udah. Sekarang usahakan dapat uangnya, usahakan cari pekerjaan baru, nabung untuk bayar kos-kosan anak bulan depan. 2 bulan saya nggak ditelepon. Nggak ditelepon saya telepon. Bu gimana? SPP anak. Oh ternyata anak saya dapat beasiswa saja. Bayar separuh lagi. Suami nggak jadi lupa di PHK dia saja. Kos-kosan alhamdulillah terbayar saja karena suami nggak jadi di PHK. Kan bisa kan? Padahal saya nggak tidur loh sebulan. Sebulan siapa yang lagi nggak tidur? Karena kita ini menyusahkan diri sendiri. Saya pun bingung lah ya. Aduh, udah cukup lah ya. Udah 19 tahun saya dengar yang kayak gitu bu. Masalah kita tuh nggak ada bu. Masalah tuh cuma ada di sini aja. Dulu waktu saya masih ngantor, staf saya baru berangkat ke Jakarta, berangkat pagi, pesawat 6.30 nyampe Jakarta jam 8, menuju skripsi. Jam 10 ditelepon sama staf saya, Bu, besok ada audit mendadak Bu. Oke, besok saya pulang. Jam 2 telepon lagi, Bu, besok pulang kan Bu? Kalau Bu nggak pulang gimana Bu? Doakan saya, besok dapat pesawat pagi, saya pulang ke Pekanbaru. Jam 10 malam, Bu, kalau Ibu nggak datang, Ibu udah dapat kan Bu pesawatnya? Udah, doakan saya dapat pesawatnya, udah dapat, saya besok datang. Jam 2 ditelepon lagi, nggak saya angkat. Subuh ditelepon lagi, nggak saya angkat. Saya berangkat Pekanbaru, sampai di kantor, kok Ibu duluan sampai pada saya? Iya kan saya bilang, saya datang. Pesawatnya udah ada. Saya nggak tidur semalaman mikirin Ibu. Ngapain nggak tidur malam mikirin saya? Kan Ibu sendiri yang bikin susah. Ini kan kadang-kadang seuzon itu bukan cuma sama orang, seuzon sama takdir, seuzon sama masa depan. Kadang-kadang masa depan itu nggak seburuk yang kita bayangkan. Kadang-kadang ya gitulah ya, susah kita jadinya. Baru 2 minggu yang lalu nih. Ini contoh terakhir lah, udahlah jangan panjang-panjang lagi ya. Baru 2 minggu yang lalu, Ustazah menangis-nangis. Habis ceramah menangis-nangis. Terisa-isa. Kenapa Ibu nangis? Satu perumahan ini tidak suka sama saya Ustazah. Oh, satu perumahan itu benci sama saya. Dia di perumahan. Ambil kertas, ambil pena. Tidak ada Ustazah ini di masjid. Saya carilah kertas pena di pojok-pojok listrik masjid tuh. Di pojok-pojok tiang masjid, tanya ke Gorin. Ini kertas Bu, ini pena. Kenapa Ustazah? Tulis siapa yang gak suka sama Ibu, namanya siapa? Gak tahu sih namanya. Oke. Pokoknya blognya lah, apanya lah. Saya gak baca kok, Ibu tulis saja. Tulis, lama dia mencatatnya. Catat. Udah tulis, udah Ustazah, kenapa saya tulis? Berapa orang gak suka sama Ibu? 4 orang saja. Lah, tapi bilangnya satu perumahan. 4 orang. Iya, kayaknya cuma 4 orang. Tapi cuma satu perumahan. Berapa kakak di perumahan ini? 137 kakak. Yang gak suka 4 orang. Bukan 4 kakak, 4 orang. Terus kenapa nangis? Masih banyak lagi orang yang suka. Kadang-kadang ini itulah, itu mainan akal kita yang terlalu overthinking. Kalau nggak suka sama kita cuma 10 orang, silalah, nggak apa-apa. Haters tuh biasa, nggak ada haters nggak rame. Ya udah ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.